Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alif Firdaus Arifin dari kelompok 6 ingin mempresentasikan uji beda dua sampel independen. Uji beda dua sampel independen memiliki tiga materi, yaitu uji beda dua sampel independen uji Z, uji beda dua sampel uji T variansi beda, dan uji beda dua sampel uji T variansi sama. Di sini ada contoh soal untuk uji Z varian, untuk uji beda variansi, bukan. Di sini ada contoh soal untuk uji beda dua sampel independen, uji Z. Suatu penelitian dilakukan untuk membandingkan partisipasi politik di dua provinsi, yaitu Provinsi A dan Provinsi B. Untuk menguji hal tersebut, diambil sampel sebanyak 50 kabupaten kota dari masing-masing Provinsi A dan Provinsi B. Untuk Provinsi A, dari 50 kabupaten kota diperoleh rata-rata partisipan sebesar 86% dengan standar deviasi 6%. Sedangkan pada Provinsi B memiliki rata-rata partisipasi sebesar 77% dengan standar deviasi 5%. Ujilah hipotesis bahwa rata-rata partisipasi politik Provinsi A lebih tinggi dari partisipasi politik Provinsi B. Gunakan taraf signifikansi 5%. Oke, yang bisa kita ketahui dari soal ini, yang pertama ada mu 1, yaitu Provinsi A akan menjadi X bar 1, dan mu 2 Provinsi B yang akan menjadi X bar 2. Di sini X bar 1 adalah 86% sebagai Provinsi A dan standar deviasinya 6% dan akan dipangkat duakan sesuai rumus, yaitu 6 pangkat 2 menjadi 36% dengan jumlah sampel 50, dan X bar 2 adalah 77% dengan standar deviasi 2, 5% yang dipangkat duakan menjadi 25% dengan sampel 50. Taraf sini, taraf signifikansi 5% dijadikan desimal jadi 0,05, dan D0 jika tidak disebutkan dalam soal maka dia diasumsikan sebagai 0. Ini akan kita gunakan nanti. Oke, langkah pertama ada hipotesis. H0 mu 1 sama dengan mu 2. Rata-rata partisipasi politik Provinsi A tidak lebih tinggi dari Provinsi B. Dan H1 atau hipotesis alternatif. mu 1 lebih besar daripada mu 2. Rata-rata partisipasi politik Provinsi A lebih tinggi daripada Provinsi B. Langkah kedua, menentukan taraf signifikansi, mencari tabel Z. Dengan taraf signifikansi 5% menjadi 0,05 dengan rumus P sama dengan 1 kurang alfa, yaitu 1 kurang 0,05, yaitu P sama dengan 0,95. Kita lihat di tabel. Di sini ada 0,5. Kita garis ke bawah mendekati 9,5. Oke, di sini 9,5. Tapi karena di sini ada lebih belakangnya 0,005, ini nggak boleh lebih. Jadi kita harus ngambil di satu angka di belakangnya, yaitu 94, yaitu 0,9495 di sini. Satu dengan ini kita menemukan hasil yaitu 1,6 dan di atasnya 0,4. Terbalik lagi, 1,6 ditambah 0,04 akan menjadi 1,64. Di sini kita menemukan tabel Z-nya. Oke, di sini kita menemukan tabel Z-nya 1,64. Selanjutnya, lanjut ke statistik uji.
Dengan rumus Z sama dengan X bar 1 kurang X bar 2 kurang D0 per akar mu, mu 1 pangkat 2 dibagi N1 tambah mu 2 pangkat 2 dibagi N2. Masukkan saja angkanya 86 kurang 77 kurang 0 per akar 36 per 50 ditambah 25 per 50. Yang atasnya dikurangi jadi 9 per akar 61 per 50 sama dengan 9 per akar 1,22. 1,22 diakarkan jadi 1,104. 9 dibagi 1,104. Jadi 9 jadi 8,152. Ini kita sudah ketemu Z hitungnya 8,152 jadi Z hitung. Selanjutnya ke kriteria uji. Mu lebih besar daripada mu nol. Jika Z hitung lebih besar daripada Z tabel, maka H0 ditolak. Dan jika Z hitung lebih kecil daripada Z tabel, maka H0 diterima. Kesimpulannya, karena 8,152 lebih besar daripada 1,64, maka H0 ditolak. Kita mendapatkan hipotesis 1. Rata-rata partisipasi politik Provinsi A lebih tinggi daripada Provinsi B. Itu untuk uji beda dua sampel independen uji Z. Oke, selanjutnya ada uji beda dua sampel variansi sama. Suatu penelitian dilakukan untuk menguji apakah nilai mata kuliah statistika sosial yang diberikan pada mahasiswa prodi politik dan prodi sosiologi memiliki perbedaan atau tidak. Untuk itu, diambil sampel sebanyak 10 nilai mahasiswa prodi politik dan 10 nilai mahasiswa prodi sosiologi dengan taraf signifikansi 5%. Lakukan pengujian apakah terdapat perbedaan nilai mata kuliah statistik sosial antara mahasiswa prodi politik dan prodi sosiologi dengan asumsi varian sama. Di sini sudah ada datanya. Jadi yang bisa kita dapatkan pertama adalah mu 1 prodi politik akan menjadi X bar 1 dan mu 2 prodi sosiologi akan menjadi X bar 2. Pertama kita cari X bar 1 dan X bar 2-nya dulu. Cara mencarinya adalah menambahkan semua angka yang ada di dalam tabel salah satu kelompok saja, seperti prodi politik 63 tambah 78 tambah 71 tambah 82 tambah 93 tambah 72 tambah 50 tambah 63 tambah 40 tambah 39 per 10 dibagi dengan jumlah partisipannya akan menjadi 651 per 10 dan menjadi 65,1. Untuk X bar 2-nya juga sama, cukup ditambahkan 69, 61, 67, 72, 65, 71, 70, 90, 79, 60 per 10 dibagi dengan jumlah partisipannya. Ya, dan jadi 704 per 10 dengan hasil 70,4. Dan kita mencari standar deviasinya dengan cara XI kurang X bar 1 pangkat 2 per N kurang 1. Caranya seperti 63 kurang X bar 1, yaitu 65,1 pangkat 2
dan 78 kurang 65,1 pangkat 2 dan seterusnya per 10 kurang 1. Hasilnya 317,878. Selanjut diakarkan, yaitu akar dari 317,878 adalah 17,83. Untuk penghitungan standar deviasi kedua juga sama, cukup dikurangi saja nilai dengan X barnya dan dibagi dengan nilai populasi kurang satu. Nilai sampel kurang satu. Hasilnya 77,822. Diakarkan 77 akar dari 77,822 sama dengan 8,82. Lanjut ke penghitungannya. Kita gunakan tabelnya nanti. Pertama, hitung hipotesisnya. H0 mu 1 sama dengan mu 2, yang artinya tidak ada perbedaan rata-rata nilai mahasiswa prodi politik dan sosiologi. H1 atau hipotesis alternatif, yaitu mu 1 tidak sama dengan mu 2. Artinya, ada perbedaan rata-rata nilai mahasiswa prodi politik dan sosiologi. Dua, tentukan taraf signifikansi untuk mendapatkan T-tabel dengan deviansi freedom N1 tambah N2 kurang 2. Karena ini tutel, jadi 5% yang sudah kita desimalkan menjadi 0,05 akan dibagi 2, jadi 0,025. Dan deviansi freedomnya 10 tambah 10 kurang 2 sama dengan 18. Kita lihat ya tabelnya. Di sini ada 0,25. Kita tarik ke bawah sampai 18 sini. Nah, sini 2,101. Itu adalah T tabelnya. Salah. Nah, oke. Selanjutnya kita mencari statistik uji. Di sini rumus awalnya adalah X bar 1 kurang X bar 2 kurang D0 per simpang baku akar 1/N1 ditambah 1/N2. Karena di sini simpang bakunya atau SP-nya belum ketemu, kita cari dulu di atas ini. Dengan rumus N1 kurang 1 kali S1 standar deviasi 1 pangkat 2 ditambah N2 kurang 1 ditambah standar deviasi 2 pangkat 2 per N1 tambah N2 kurang 2. Langsung masukkan saja angkanya. 10 kurang 1 dikali 10 kurang 1 kali 135,211 ditambah 10 kurang 1 kali 142,278 per 10 tambah 10 kurang 2 sama dengan 1216,899 ditambah 1280,802 per 18. Setelah ditambahkan jadi 2497,401 dan dibagi 18 jadi 138,745 dan diakarkan akar dari 138,745 sama dengan 11,779. Karena SP-nya sudah ketemu, yaitu 11,779, kita masukkan saja semua angkanya.
X bar 1, 72,1 dikurang 66,5, yaitu X bar 2, dikurang 0 sebagai D0. Karena D0-nya tidak disebutkan, jadi kita asumsikan saja sebagai 0 per 11,779 akar 1/10 ditambah 1/10 sama dengan yang atas sudah dikurangi jadi 5,6 per 11,779 akar 2 per 10 didesimalkan jadi 0,2, akar dari 0,2 jadi 0,447 dan bawahnya dikalikan 11,779 dikali 0,447 jadi 5,265 dan 5,6 dibagi 5,265 jadi 1,064. Ini adalah teh hitung. Oke, kita udah mendapatkan teh hitungnya. Di sini dan step selanjutnya adalah kriteria uji. Kriteria ujinya adalah mu 1 tidak sama dengan mu 2. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Dan jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Kesimpulannya, karena 1,064 lebih kecil daripada 2,101, jadi H0 diterima. H0 adalah tidak ada perbedaan rata-rata nilai mahasiswa prodi politik dan sosiologi. Seperti ini gambar grafiknya. Di garis ini adalah T tabelnya 2,101 dan karena T hitungnya adalah 1,064 ada di dalam wilayah. Jadi diterima. Jika di luar wilayah itu ditolak. Segitu saja. Dan itu adalah uji beda dua sampel variansi sama. Oke, selanjutnya ada uji beda dua sampel variansi uji beda dua sampel independen variansi tidak sama. Di sini ada contoh kasus. Suatu penelitian dilakukan untuk menguji apakah nilai mata kuliah statistika sosial yang diberikan pada mahasiswa prodi politik dan prodi sosiologi memiliki perbedaan atau tidak. Untuk itu, diambil sampel sebanyak 10 nilai mahasiswa prodi politik dan 10 nilai mahasiswa prodi sosiologi. Dengan taraf signifikansi 5%, lakukan pengujian apakah terdapat perbedaan nilai mata kuliah statistik sosial antara mahasiswa prodi politik dan prodi sosiologi dengan asumsi variansi tidak sama. Di sini kita sudah ada tabelnya, tabel tabel penelitiannya. Misal mu 1 yaitu prodi politik akan menjadi X bar 1 dan mu 2 prodi sosiologi akan menjadi X bar 2. Cara menghitung X bar satunya sama seperti sebelumnya, cukup menambahkan nilainya saja dibagi dengan jumlah sampelnya. 651 dibagi 10 menjadi 65,1. Dan untuk X bar 2-nya juga sama, cukup menambahkan semua nilai yang ada dalam data dan dibagi dengan jumlah sampel. 704 dibagi 10 menjadi 70,4. Dan untuk mencari standar deviasinya juga seperti sebelumnya, dengan mengurangi nilai dari dalam tabel data dikurangi dengan X bar-nya. Dengan jadi standar deviasi 1 punya nilai 17,83 dan standar deviasi 2 punya nilai 8,82. Tabel yang akan kita gunakan nanti. Oke, yang pertama kita tentukan hipotesisnya. H0 yaitu
mu 1 sama dengan mu 2. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata nilai mahasiswa prodi politik dan sosiologi. H1 atau hipotesis alternatif, yaitu mu 1 tidak sama dengan mu 2. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata nilai mahasiswa prodi politik dan sosiologi. Step kedua, tentukan taraf signifikansi alfa dengan mendapatkan t-tabel. Di sini karena menggunakan penghitungan dua arah, two tail, jadi yang sudah kita desimalkan 0,05 dibagi dengan 2, jadi 0,025. Dan devian freedomnya standar deviasi 1 pangkat 2 seterusnya. Rumusnya panjang. Kita masukkan saja nilainya 317,878 per 10 ditambah 77,822 per 10 pangkat 2 per 317,878 per 10 pangkat 2 per 10 kurang 1 ditambah 77,822 per 10 pangkat 2 per 1 kurang 1. Karena yang di atas penyebutnya sudah beda, kita tinggal tambahkan saja. Jadi 695,7 per 10 pangkat 2 per. Yang bawahnya juga sama karena bukan. Yang bawahnya cukup dibagikan 10, yaitu jadi 31,7878 pangkat 2 per 9 ditambah 7,7822 pangkat 2 per 9. Selanjutnya 395,7 dibagi 10 jadi 39,57 pangkat 2 per 10 1010,46 adalah hasil dari 31,7878 pangkat 2 dan 60,56 merupakan hasil dari 7,7822 pangkat 2 per 9. Selanjutnya 3,9,57 pangkat 2 jadi 1565 di 1565,78 per 112,27 ditambah 6,73. Lanjut ke bawah sini. Yang atas yang bawah sudah ditambahkan 112,27 ditambah 6,73 jadi 119. Dan selanjutnya 1565,57 dibagi 119. Hasilnya 13,158. Ini kita bulatkan ke bawah. Jadi 13 saja. T-tabel. Cara mencari T-tabel sama seperti sebelumnya. Kalian lihat di bagian sini 0,25 turun ke bawah sampai ke angka 13. Oke, sini 13. Lurus terus sampai ke deretannya 0,025. Di sini kita mendapatkan hasil 2,160. Itu adalah T-tabel. Ini T-tabel. Selanjutnya statistik uji. Dengan rumus T sama dengan X bar 1 kurang X bar 2 kurang 0 kurang D0 per akar standar deviasi 1 pangkat 2
per N1 ditambah standar deviasi 2 pangkat 2 per N2. Masukkan saja angkanya 65,1 dikurang 70,4 kurang 0 per akar 317,878 per 10 ditambah 7,77,822 per 10. Sama dengan yang atasnya sudah dikurangi semua, hasilnya min 5,3 per akar 395,7 per 10. Karena penyebutnya sudah sama, jadi cukup langsung ditambahkan saja. Dan 395,7 dibagi 10 menjadi 39,57. Dan akar dari 39,7 jadi 6,29. Dan min 5,3 dibagi 6,29 hasilnya adalah min 0,843. Oke. Di sini kita sudah mendapatkan hasil hitungnya, hitungnya. Kita lanjut ke step selanjutnya. Kriteria uji. Mu1 tidak sama dengan mu2. Jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 ditolak. Dan sebaliknya, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 diterima. Karena 0,843 lebih besar dari, karena min 0,843 lebih besar daripada min 2,160. Jadi H0 diterima. Artinya, artinya tidak ada perbedaan rata-rata nilai mahasiswa prodi politik dan sosiologi. Ini gambar grafiknya. Jika H0 diterima, H0 diterima karena T hitungnya berada dalam jangkauan sini. Dalam. Tapi jika di luar, maka ditolak. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.